Welcome back lagi sama gue di S Channel. Ya, kali ini gue lagi bawa Nissan Evalia. Tapi sekalian iseng, sebenarnya gue lagi ngerjain project asuransi kantor, ya enggak. Sia-sia juga gue ke kantor karena ternyata nih mobil lagi ada di sini. Seperti bisa kita lihat, ini sebenarnya mobil barang sejarahnya. Nggak jauh beda sama Grand Max, nggak jauh beda sama H1. Aslinya di luar sana ini adalah mobil barang gitu kan. Jadi MPV tapi rasa mobil barang. Tapi gue nggak mau bahas soal itu. Gue pengen bahas pertanyaan kalian. Karena ada yang bertanya sama gue, apakah mobil ini termasuk dalam kategori van atau termasuk dalam kategori bisa dibilang apa ya, minibus atau MPV. Nah, untuk mainan delivery, Lalamove atau Mr. Speedy, atau bisa gue bilang kargo online. Tapi ada juga yang make kayak gini untuk main sebagai van. Ya, dengan segala resiko yang ada. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan untuk segi dimensi apabila dirubah sedikit antara yang van, yang maksud gue yang blind van ya, sama yang MPV yang kayak gue pakai sekarang. Karena gue di mobil sendirian, ya gue buka aja ya, nggak enak kayak maling. Perbedaan paling mendasar antara yang blind van atau yang minibus itu ada di kaca sebelah sini dan kaca situ, serta kaca belakang sama di kursi. Sebenarnya kalau mau didaftarin, bang bisa nggak sih gue punya Grand Max, bang bisa nggak gue punya Evalia, gue mau jadiin van kategorinya? Jawabannya bisa, tapi by regulasi itu tidak bisa, walaupun STNK ini jenisnya adalah van. Kenapa? Karena van yang dimaksudkan dalam delivery, Lalamove atau sejenisnya itu adalah blind van, bukan MPV dengan kategori mobilnya van. Kenapa? Karena adanya kaca di sini dan kaca di sana, serta kaca di belakang, serta adanya jok. Bisa nggak sih kalau joknya dicopot? Bisa. Memang itu saran dari pihak Lalamove, delivery atau Mr. Speedy. Untuk yang mau masuk upgrade kategorinya van, itu harus dicopot joknya agar lebih luas. Tapi tetap ingat, adanya risiko tentang aturan pembawaan barang. Jangan hanya mengincar argo yang besar. Kenapa? Semakin besar argo, tentunya akan semakin besar kapasitas angkutnya. Yang gua tahu ya, cuman gua nggak tahu bener atau enggak, tapi yang gua tahu seperti itu. Sebagai contoh, gue pernah ngeliat yang bawa van itu sampai nih setinggi headrest ini nih. Otomatis kalau barangnya setinggi headrest ini, bahkan sampai ada yang seplafon, itu berarti kaca belakang ketutup. Dan resiko tilang itu tanggungan masing-masing. Dan kalau misalkan ternyata barangnya berat dan emang kita lewat polisi tidur atau jalan yang agak-agak jelek, tiba-tiba jalan barang tersebut ngetok kaca ini dari dalam dan kaca ini retak, itu menjadi tanggungan pribadi. Jangan hanya asal mengincar rupiah, tapi ternyata ujung-ujungnya malah kita keluar kos yang lebih besar. Karena kalau untuk blind van, kaca ini sudah tidak ada, dia sudah menjadi plat body. Seperti itu. Dan hal yang terakhir selain tilang dan lain-lainnya, pikirkan yang namanya spare part gitu kan. Dan bentuk-bentuk body yang ya, kalau gue bilang interiornya sayang ya, tapi kalau buat yang nggak sayang mah terserah. Untuk kategori blind van dan kategori MPV, setahu gue interiornya agak sedikit berbeda dan sedikit lebih mewah. So, pastinya akan jadi cepat rusak dan cepat kotor. Gitu. Selain resiko tilang dan lain-lainnya. Tapi overall, bisa nggak? Jawabannya bisa. Gitu kan. Tapi ada resiko yang harus dipilih gitu loh. Mau gimana? Ya, resikonya masing-masing. Kalau luasan beda atau enggak? Jelas sama kalau joknya dicopot, kecuali joknya masih kepasang. Dan kalau ngomong argo lebih besar, pasti lebih besar. Barang kemungkinannya besar terus nggak banget ya. Barang seperti halnya kita bawa ya barang biasa, kadang gede, kadang kecil, kadang satu mobil cuma isi 2 kardus, kadang satu mobil
muat juga udah dia minta itu kadang juga nggak muat gitu loh. Kadang ada barang kecil banget tapi berat banget juga ada pastinya. Ya kembali ke pribadi masing-masing, kita maunya seperti apa. Start dari diri kita dan start dari apa yang kita punya, biar tidak terlalu banyak membuang uang ya. Karena dalam situasi yang nggak gitu bagus, harusnya kita bisa saving agar bisa mendapat sesuatu yang lebih baik. So, sekian dari gua untuk pembahasan beda dari MPV dan van. Nanti untuk jenis kategori mobil apa aja yang bisa didaftarin, gue juga sudah lagi rangkum, dan ini semoga menjadi pencerahan buat teman-teman yang pengen daftar. Tapi buat yang nanya, bang dapatnya berapa, masih bagus atau enggak, jawabannya tergantung dari kita dan tergantung dari gimana kita mensyukuri apa yang kita dapat. Kadang besar, kadang kecil, inilah usaha. Seperti itu. Thank you for watching. Gue YS, gue izin pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya.